Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mata kuliah akuntansi digital dan intelijensi bisnis. Materinya adalah di minggu kedua, yaitu tentang gambaran awal tentang intelijensi bisnis itu sendiri. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah mengenai definisi business intelligence atau intelijensi bisnis. Nah, sebelum kita masuk ke business intelligence, kita akan mengetahui dulu nih, apa sih definisi dari intelijensi itu sendiri. Menurut Michael H. Brackett, intelligence merupakan kemampuan belajar, memahami atau menyesuaikan situasi baru, kemampuan berargumentasi, mengaplikasikan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungannya, atau berpikir abstrak. Nah, di sini kata memanipulasi itu bukan berarti dia melakukan kecurangan gitu ya, tapi maksudnya seperti yang kita tahu bahwa saat ini kan lingkungan itu berkembang secara dinamis kan. Nah, maksud intelijensi sini adalah mungkin seseorang itu harus memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang dinamis seperti itu. Nah, lanjut ke pengertian dari business intelligence. Nah, di sini ada beberapa pihak atau beberapa ahli yang mendefinisikan business intelligence itu sendiri. Yang pertama menurut tadi Michael H. Brackett, yang mana Michael ini mendefinisikan business intelligence sebagai seperangkat konsep, metode, dan proses untuk meningkatkan keputusan bisnis dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan mengaplikasikan pengalaman, asumsi untuk mengembangkan akurasi pemahaman bisnis secara dinamis. Kemudian definisi yang kedua adalah BI ini maksudnya adalah business intelligence ya. BI merupakan seperangkat sistem di mana sistem tersebut itu meliputi metodologi, perangkat lunak, infrastruktur, dan semacamnya, yang mana sistem-sistem tersebut bisa digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Tujuannya adalah gimana caranya agar keputusan bisnis yang diambil itu merupakan keputusan yang benar gitu, keputusan yang tepat yang bisa nantinya itu bisa merubah kinerja atau performa perusahaan itu menjadi lebih baik lagi. Itu definisi kedua. Kemudian kita lihat untuk definisi yang ketiga. Di sini ada menurut Stefans dan Nirwasita sama-sama tahun 2008, secara garis besar itu sama, yang menyatakan bahwa BI itu merupakan representasi dari aplikasi dan teknologi untuk mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses data untuk para penggunanya gitu. Gimana caranya agar para pengguna tersebut dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi sebenarnya pada intinya business intelligence itu secara garis besarnya dia merupakan sebuah sistem yang mana sistem tersebut itu bermanfaat untuk mengolah data mulai dari mengumpulkan sampai dengan ada istilah nanti data mining atau penggalian data dan sebagainya sampai dengan data tersebut diolah dan menjadi informasi yang mana informasinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya kita lihat untuk sejarah business intelligence. Jadi istilah business intelligence pada awalnya itu ditemukan oleh Richard Millard Defense dalam Encyclopedia of Commercial and Business Anecdotes pada tahun 1865. Nah, Defense atau si Richard Miller ini dia menggunakan istilah business intelligence tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang banker pada waktu itu di tahun 1865. Jadi ada seorang banker bernama Sir Henry Furness. Dia itu bisa mendapatkan profit dengan memainkan informasi tentang lingkungannya sebelum kompetitornya. Maksudnya adalah jadi si Sir Henry Furness ini dia tahu informasi lebih dulu gitu dibandingkan orang yang lain, sehingga dia bisa memperoleh keuntungan dari informasi yang didapatkan tersebut gitu. Nah, itu awal mula dari istilah si business intelligence. Jadi gimana caranya dia bisa memanfaatkan data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Kalau terkait dengan kasusnya Sir Henry Furness ini, dia bisa menghasilkan profit atau keuntungan dari informasi yang dia miliki. Kemudian di tahun 1958 ada sebuah artikel yaitu ada peneliti dari IBM yang bernama Hans Peter Lund menggunakan istilah intelligence business yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami hubungan mendalam dari fakta yang ada dengan suatu cara sebagai panduan aksi terhadap tujuan yang diinginkan. Oke, kemudian kita lanjut ke perkembangannya. Nah, di sini perkembangan dari business intelligence itu bisa kalian lihat ya. Jadi dia itu sebenarnya sudah ada dari tahun 1865 kan tadi dari zamannya
Richard Miller Defense. Nah, tapi mulai berkembangnya di tahun 1970, di mana pada awalnya dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 ini ada cut off nih di sini, yaitu dari 1970 sampai tahun 2000 itu lebih ke fokus ke data-data internal perusahaan, sedangkan dari tahun 2000 ke atas itu lebih fokus ke eksternal data perusahaan gitu. Nah, kalau kalian lihat di tahun 1970 di sini penggunaan business intelligence-nya itu berkaitan dengan ada database, pengendalian inventory, customer service dan sebagainya gitu. Kemudian di tahun 1980 mulai bergeser, sini mulai banyak ada business modeling, kemudian ada proses pengendalian proses, kemudian ada quality standard dan sebagainya. Kemudian juga ada di tahun 1990 nih maksudnya intelijensi bisnis yang ada pada saat itu gitu. Kemudian sampai dengan saat ini intelijensi bisnis mulai berkembang, tapi pada intinya dari gambar ini tampak gitu, maksudnya terlihat bahwa BI itu business intelligence itu berfokus pada data mining dan knowledge discovery. Nah, maksudnya data mining ini nanti ada penjelasannya sendiri di slide-slide berikutnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah karakteristik dari BI menurut Stefan tahun 2008. Yang pertama adalah tujuan utama. Nah, jadi di sini dengan adanya BI diharapkan seluruh sistem yang ada di komputer itu memiliki tujuan utama gitu, yaitu bisa dimanfaatkan oleh seluruh kebutuhan pengguna. Dimana seperti yang kita tahu bahwa setiap pengguna itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda nih. Misalnya bagian accounting itu kan menggunakan sistem komputer untuk memproses data akuntansi. Kemudian misalnya juga bagian gudang gitu untuk menghitung persediaan dan sebagainya gitu. Jadi diharapkan dengan adanya BI, sistem komputernya itu bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya masing-masing gitu. Jadi semua pengguna itu kebutuhannya terpenuhi dengan adanya sistem komputer yang ada. Kemudian karakteristik BI yang kedua adalah ketersediaan data yang relevan. Seperti yang kita tahu bahwa memang poin utama masalah terpenting dari sistem BI yang efektif itu adalah terkait dengan ketersediaan data. Nanti kita akan bahas masalah-masalah berkaitan dengan data. Nah, biasanya dalam proses pembuatan keputusan sering terjadi penyampaian informasi yang tidak lengkap atau bahkan informasi yang disampaikan itu bukan informasi yang sebenarnya gitu. Jadi informasinya itu bisa menyesatkan. Nah, dengan adanya dukungan BI atau Business Intelligence, itu BI ini diharapkan dapat menyediakan data yang relevan, artinya data yang sesuai, data yang menunjukkan kejadian yang sebenarnya dan tidak ada tidak ada kesalahan-kesalahan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan. Nah, di sini karakteristik BI yang ketiga adalah dapat memberikan kemudahan akses informasi terbaru dari bisnis yang berjalan serta peluang yang diproyeksikan. Jadi nanti dengan adanya BI ini dia bisa memberikan informasi nih, ternyata misalnya di bisnis minuman gitu. Ternyata sekarang trennya itu banyak minuman-minuman seperti minuman boba, kemudian ada Thai tea dan sebagainya gitu. Jadi kita dengan adanya BI itu bisa memberikan informasi dari bisnis yang berjalan tersebut gitu. Kemudian bisa juga memberikan peluang-peluang kepada para pengusaha itu untuk kira-kira bisa masuk ke pasar tersebut atau tidak gitu. Selain itu juga dengan adanya BI dapat memenuhi kapabilitas dalam melakukan analisis. Kemudian yang terakhir adalah struktur pendukung. Nah, di sini BI itu tidak hanya terdiri dari hardware dan software saja, tapi juga terdiri dari suatu proses nih. Jadi ada prosesnya, proses yang dibuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi selain software dan hardware itu juga didukung dengan prosesnya seperti apa, sehingga pengambilan keputusannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kemudian kita lihat selanjutnya adalah manfaat dari BI. Yang pertama, bisa digunakan untuk melakukan analisa dalam perilaku konsumen. Misalnya kita ingin melihat pola pembelian konsumen itu bagaimana, kemudian tren penjualannya seperti apa. Misalnya kita lihat di satu bisnis, misalnya bisnis bisnis minuman itu ada tren penjualannya tuh di situ. Jadi seperti yang saya pernah waktu itu ngobrol ya dengan salah satu pemilik kedai minuman, dia bilang bahwa
minuman itu biasanya ramai di hari Sabtu Minggu, tapi kalau di hari Senin biasanya penjualannya itu menurun, dan itu terjadi setiap hari Senin gitu. Jadi di hari lain itu ramai, akhirnya diputuskan setiap hari Senin itu tutup karena mungkin jadi karyawannya itu diberi libur di hari Senin karena memang selain penjualannya juga tidak seramai hari-hari yang lain, si karyawan juga kan memang butuh libur ya, akhirnya dia diputuskanlah libur itu di hari Senin karena pada saat penjualan itu tidak ramai gitu. Kemudian manfaat BI yang kedua adalah mengukur, melacak, dan memprediksi penjualan dan kinerja keuangan. Ini sudah jelas ya. Kemudian yang ketiga ada penganggaran, perencanaan keuangan, dan peramalan. Jadi BI ini juga bisa dibuat untuk budgeting, kemudian merencanakan keuangan ke depannya, kemudian melakukan peramalan kira-kira berapa sih kebutuhan modalnya dan sebagainya gitu. Kemudian yang keempat adalah mengetahui kinerja kegiatan pemasaran. Kemudian yang kelima, optimalisasi proses dan kinerja operasional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas pengiriman dan pasokan. Kemudian kita lihat di sini ada permasalahan data. Ini tadi yang sudah saya singgung bahwa ada beberapa hal yang biasanya itu berkaitan dengan data. Yang pertama di kolom kiri itu berkaitan dengan masalahnya. Kolom yang di tengah adalah berkaitan dengan penyebab utama dari munculnya masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah kemungkinan penyelesaian atas masalah tersebut. Oke, masalah yang pertama itu adalah bahwa data itu tidak benar. Ada data yang tidak benar. Nah, biasanya data tidak benar itu penyebab utamanya adalah data yang dihasilkannya itu sembarangan atau misalnya tidak akurat atau rusak. Misalnya ada satu transaksi perusahaan yang ternyata transaksinya itu tidak ada buktinya gitu, artinya tidak ada invoice-nya, tidak ada bukti transfer dan sebagainya, tapi langsung dicatat oleh akuntan. Itu kan berarti data yang dihasilkan itu sembarangan. Atau misalnya ada informasi-informasi hoax gitu yang belum tahu nih keaslian dari informasi tersebut, ternyata sudah digunakan saja gitu informasi tersebut untuk menganalisis untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam pengambilan keputusan. Oke, kemungkinan untuk penyelesaian adalah yang pertama penyelesaiannya adalah mengembangkan cara sistematis untuk memasukkan data dan menetapkan program keamanan yang sesuai. Artinya jadi kita punya batasannya gitu, artinya kita punya kontrol atas data yang ada. Jadi jangan sampai data yang dihasilkan itu misalnya data sembarangan atau data yang belum pasti kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah data tidak tepat waktu. Nah, data tidak tepat waktu di sini penyebab utamanya adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan data tersebut tidak cukup cepat nih untuk memenuhi kebutuhan data. Misalnya berkaitan dengan laporan keuangan, tentunya pasti akan lebih cepat membuat laporan keuangan dengan sistem kan, dengan software atau misalnya dengan cloud accounting dibandingkan dengan kita buat secara manual gitu, dan itu juga pasti akan riskan dengan adanya kesalahan kayak gitu. Kemudian kemungkinan penyelesaiannya adalah memodifikasi sistem untuk menghasilkan data dan menggunakan web untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kemudian masalah yang ketiga adalah data tidak diukur atau diindeks dengan benar. Nah, penyebabnya itu adalah karena data yang diterima itu tidak dianalisis dengan benar atau tidak dianalisa secara keseluruhan. Jadi dia menganalisanya itu salah, atau dia juga bisa menganalisanya itu baru sebagian, kemudian dia sudah mengambil keputusannya nih, padahal dia belum menganalisa seluruh datanya gitu. Kemudian kemungkinan penyelesaiannya adalah dengan cara mengembangkan sistem rescaling atau mengkombinasikan data yang tidak benar serta menggunakan data warehouse. Kemudian yang terakhir adalah data yang dibutuhkan tidak ada. Nah, data yang dibutuhkan tidak ada itu penyebab utamanya adalah data yang dibutuhkan tersebut tidak disimpan dengan baik. Jadi misalnya menyimpan datanya itu asal-asalan, atau misalnya dia tidak diletakkan di dalam satu gudang tertentu gitu datanya. Kan kalau misalnya biasanya di perusahaan-perusahaan itu, terutama misalnya di rumah sakit ya, di rumah sakit itu kan biasanya ada data-data pasien ya. Data-data pasien itu biasa disimpan di satu ruangan tertentu, memang berisi data-data pasien yang pernah dirawat inap di situ gitu. Jadi ada track recordnya gitu, misalnya dari
pasien tahun berapa sampai dengan tahun sekarang itu pasti ada datanya. Kemudian cara penyelesaiannya adalah dengan cara perusahaan itu memprediksi nih atau memperkirakan data apa yang mungkin diperlukan di masa depan. Jadi dikira-kira ketika misalnya ada satu data, kira-kira di masa depan ini diperlukan nggak ya data tersebut gitu. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Jadi di sini ada sebuah contoh, yaitu the data decision value chain. Nah, misalnya kita lihat yang pertama ada data ya. Data itu misalnya berisi mengenai data pelanggan, ada data store, kemudian ada data demografi, ada data geografi juga. Nah, dari data ini kemudian bisa jadi informasi nih bahwa misalnya dari data customer, misalnya si X itu tinggal di kota Z gitu. Kemudian ada si Y, dia itu berusia misalnya Y tahun gitu. Jadi si S ini berusia Y tahun. Kemudian ternyata ada informasi juga nih bahwa dari data tersebut ada informasi bahwa si X dan S itu ternyata sudah pindah. Kemudian si W itu menghasilkan uang di kota Z gitu. Kemudian ada pengetahuannya nih. Pengetahuan dari informasi tersebut bisa diperoleh pengetahuan bahwa ada sekian banyak produk A itu digunakan di kota Z, di region Z. Kemudian ada pelanggan dari kelas C itu menggunakan berapa persen C selama periode D gitu. Nah, dari pengetahuan ini bisa diambil keputusan nih bahwa perusahaan itu bisa mempromosikan produk A di region Z karena kita lihat ada beberapa dari produk A yang digunakan di situ gitu. Kemudian ada mail ads to families of profile P dan ada cross sell service B to client C. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa informasi penting juga ketika kita berbicara dengan BI, biasanya hal ini juga dibahas. Yang pertama adalah mengenai data warehouse atau penyimpanan data. Nah, jadi data warehouse adalah basis data yang menyimpan data sekarang dan masa lalu yang berasal dari berbagai operasional dan sumber yang lain atau dari eksternal. Jadi dia tuh kayak gudangnya data gitu loh. Data warehouse itu digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk melaksanakan pemrosesan transaksi. Jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kemudian data warehouse juga hanya berisi informasi-informasi yang relevan bagi kebutuhan pemakai yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, data warehouse itu pada umumnya yang pertama lebih cenderung menangani data masa lalu, kemudian data disimpan dalam satu platform, kemudian data diorganisasikan menurut subjek seperti misalnya pelanggan atau produk. Jadi misalnya tadi data-data mengenai pelanggan A, pelanggan B, dan sebagainya. Kemudian ada pemrosesan sewaktu-waktu, tak terstruktur dan bersifat heuristik. Kemudian digunakan untuk mendukung pemakaian manajerial yang berjumlah relatif sedikit. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada analisis. Kemudian kita lihat di sini ada hubungan antara business intelligence dan data warehouse tadi. Jadi sebenarnya business intelligence dan data warehouse itu adalah dua hal yang berbeda, tapi satu sama lain mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Di mana tadi secara definisi data warehouse adalah data yang dimiliki suatu perusahaan yang bersifat besar dan sudah berkualitas yang sudah dipakai sejak perusahaan berdiri. Yang tadi saya katakan bahwa data warehouse itu adalah kayak gudangnya data gitu. Jadi data di mana dia itu berisi mengenai data-data dari awal dulu sampai dengan saat ini. Jadi dari mulai perusahaan itu berdiri sampai dengan sudah berjalan sampai dengan saat itu. Kemudian di sini hubungan antara business intelligence dan data warehouse adalah saat penyampaian data. Business intelligence sebagai teknologi yang dipakai untuk menyajikan data warehouse tersebut sehingga memudahkan para petinggi perusahaan untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya business intelligence itu sebagai alat untuk menyampaikan data warehouse gitu. Jadi dari data warehouse tadi bisa menggunakan business intelligence untuk menyampaikan data-data tersebut kepada para penggunanya, sehingga para penggunanya itu bisa lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Karena kalau kita bayangkan misalnya ketika data itu dikumpulkan ke dalam, misalnya ditaruh di satu gudang atau misalnya di satu tempat tertentu, misalnya di online juga gitu ya, ternyata tidak ada wadahnya, itu akan lebih sulit gitu. Jadi dengan adanya business intelligence ini bisa memudahkan data warehouse tersebut untuk digunakan sebagai analisis gitu, sebagai bahan analisis untuk pengambilan keputusan.
Oke, kemudian selanjutnya kita lihat lagi. Jadi di sini selain data warehouse, ini juga ada informasi penting yang sering berkaitan dengan business intelligence, yaitu ada data mining. Di mana data mining merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menemukan pola-pola tersembunyi maupun hubungan-hubungan yang terdapat dalam basis data yang besar dan menghasilkan aturan-aturan yang digunakan untuk memperkirakan perilaku di masa depan. Di sini data mining terutama digunakan untuk mencari pengetahuan yang terdapat dalam basis data yang besar, dan biasanya aplikasi data mining digunakan untuk membuat prediksi dan deskripsi. Pada intinya si data mining ini adalah sebuah perangkat atau sebuah alat yang dia itu untuk menggali data gitu. Jadi dari adanya data, kemudian dicari lagi nih dari data tersebut ada data yang tersembunyi nggak sih gitu. Misalnya mungkin di laporan keuangan ya, ternyata kita lihat jika kita membuka misalnya laporan laba rugi, itu kan kita bisa tahu laba atau ruginya. Nah, ketika kita breakdown satu-satu dari laporan laba rugi tersebut, bisa dilihat nih, kita bisa lihat ada HPP-nya, kemudian dari HPP itu sendiri kan karena memang perhitungan HPP itu biasanya hanya untuk keperluan internal dan tidak dipublish, berarti kan ada data-data di situ kan yang tersembunyi. Misalnya ternyata HPP dari tahun ke tahun itu selalu berfluktuasi nih. Nah, itu kita bisa gali terus dari itu. Maksudnya kenapa sih bisa berfluktuasi gitu? Apa penyebabnya? Apakah memang harga bahan bakunya ternyata naik turun atau ternyata memang ada kecurangan dan sebagainya gitu. Jadi dari data yang ada kemudian digali lagi atau dicari lagi gitu ya, dikorek lagi gitu ya informasinya sampai ketemu data baru gitu dari data yang ada. Oke, kemudian kita lihat hubungan antara BI dan data mining. Jadi data mining tadi sudah disinggung bahwa data mining adalah suatu proses penggalian data dari data warehouse. Jadi data ya bisa juga ya. Jadi dari data yang sudah ada, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa dari data yang ada digali lagi sampai ketemu data yang baru, di mana data warehouse yang disimpan dalam basis data atau media penyimpanan lain, sehingga diharapkan setelah melakukan mining terhadap data akan didapatkan suatu data baru yang kemudian disimpan menjadi informasi yang baru pula. Jadi data yang baru yang diperoleh dari data yang lama itu nantinya akan menghasilkan informasi yang baru. Kemudian data mining memiliki beberapa solusi untuk melakukan mining data, di antaranya menggunakan metode clustering, forecasting, classifying, associating, dan sequencing. Nah, di sini hubungan antara data mining dan business intelligence itu berada pada data yang akan diproses. Awalnya dari data warehouse yang kemudian diproses data mining, baru kemudian disajikan pada business intelligence sehingga mendapatkan informasi yang lebih bagus, nyaman, dan akurat. Jadi intinya hubungan antara BI dan data mining itu tadi yang pertama adalah awalnya dari data warehouse dulu nih. Jadi sudah ada data warehouse, kemudian dari data warehouse ini kita lakukan data mining. Data mining yang mana dia itu menggali dari data warehouse, kemudian ketemu data baru sehingga bisa bisa disampaikan informasi baru tersebut melalui business intelligence gitu. Jadi informasi yang lebih baru, yang lebih baik, yang lebih bagus, lebih akurat, dan sebagainya. Oke, kemudian ini merupakan beberapa alat yang bisa digunakan yang berkaitan dengan business intelligence. Misalnya ada TIBC Spotfire, kemudian ada Qlik, kemudian ada Dundas, Looker, ada Einstein, dan sebagainya gitu. Ini bisa kalian cari di internet ya. Kalian bisa cari aja misalnya contoh-contoh business intelligence yang terbaru. Ini kan saya mencarinya di tahun 2019. Bukan mencari tahun 2019, maksudnya tools yang sudah ada di tahun 2019 gitu. Tapi sangat banyak ya, selain yang ada di sini juga sudah sangat banyak, apalagi sekarang sudah tahun 2021 pasti sudah berkembang gitu, alat-alatnya sudah lebih banyak dibandingkan dengan pada saat itu. Kemudian selanjutnya untuk lebih mengetahui maksudnya seperti apa sih gambaran dari si business intelligence itu. Nah, ini kalian bisa buka dua website ini. Ada opinion.com dan ada MicroStrategy. Itu kalian bisa buka, di situ ada contoh-contoh business intelligence yang alat-alat business intelligence yang sudah berkembang. Itu ada banyak di situ, kalian bisa lihat sendiri. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.